Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami siapkan waktu kami. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baru ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah yang pada hari ini berjudul Melayani Tuhan sebagai Bukti Tindakan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14, juga dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melayani Tuhan seringkali dipandang sebagai suatu hal yang berat, sangat serius, dan membutuhkan dedikasi tinggi. Kita bukan melayani manusia yang fana, melainkan melayani Allah yang kekal, Allah yang agung dan mulia. Siapakah kita sehingga kita dilayakan untuk melayani Tuhan? Hal ini mungkin sekali berada di dalam pemikiran kita. Namun kita perlu memahami bahwa iman bukanlah sekedar kepercayaan secara kognitif intelektual, melainkan diwujudkan dalam tindakan hidup yang nyata. Hal ini ditegaskan dalam firman Tuhan, terutama dalam kitab Filipi 3 ayat 13-14 dan 1 Korintus 15 ayat 58 yang baru saja kita baca. Kedua ayat ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus merespons anugerah dan panggilan Tuhan dengan melayaninya sebagai bukti tindakan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Filipi 3 ayat 13-14 memberikan gambaran tentang sikap seorang percaya terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Rasul Paulus menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita tidak dapat terus-menerus terikat pada kesalahan atau pencapaian pribadi kita di masa lalu. Namun kita juga diberdayakan oleh Tuhan melalui iman untuk mengejar tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa melayani Tuhan bukanlah usaha untuk mencapai kesempurnaan diri sendiri, tetapi merupakan respon atas anugerah dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini juga menekankan aspek keaktifan dalam iman. Paulus menggunakan gambaran lari sebagai tekad dan ketekunan yang dibutuhkan dalam perjalanan iman. Ini menunjukkan bahwa iman yang hidup adalah iman yang aktif, yang selalu bergerak maju untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 juga terdapat pandangan yang kokoh tentang hubungan antara iman dan tindakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Perhatikan kata-kata dalam pekerjaan Tuhan.
Ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak bersandar kepada kekuatan diri sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ini adalah dasar dari tindakan iman kita. Saat kita menyadari keterbatasan diri dan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, melayaninya, menjadi bukti konkret dari tindakan iman yang sesungguhnya. Bagian terakhir dari ayat ini menyatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini adalah suatu jaminan bahwa setiap tindakan pelayanan yang dilakukan oleh orang percaya memiliki nilai abadi dan makna yang mendalam di hadapan Tuhan. Tidak ada usaha yang sia-sia ketika dilakukan dengan iman yang hidup dan mengandalkan Tuhan. Sekarang, bagaimana kita dapat melayani Tuhan? Yang pertama adalah melakukan pelayanan gerejawi secara aktif. Terlibat dalam pelayanan gereja merupakan salah satu cara konkret untuk melayani Tuhan. Ini bisa melibatkan berbagai peran, seperti pelayanan musik, pelayanan anak-anak, pelayanan remaja dan kaum muda, atau pelayanan sosial. Dengan tekun dan tulus melayani di dalam gereja lokal, seseorang dapat menjadi alat bagi Tuhan dalam membangun komunitas orang percaya. Yang kedua adalah pelayanan misi dan penginjilan. Pekabaran Injil dan melakukan pekerjaan misi adalah salah satu cara yang nyata dalam melayani Tuhan. Hal ini dapat mencakup memberikan dukungan finansial, berdoa, atau bahkan menjawab panggilan Tuhan dalam pengutusan dengan pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pesan Injil. Misi bukan hanya tugas, tetapi juga bukti nyata dari tindakan iman yang hidup. Yang ketiga yaitu adalah pelayanan kasih karunia. Maksudnya adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, waktu, atau tenaga, merupakan cara konkret untuk mempraktikkan kasih karunia. Menunjukkan kasih Allah kepada sesama melalui tindakan-tindakan kasih dapat menjadi bukti yang kuat dari tindakan iman yang hidup. Yang keempat, pelayanan doa. Berdoa untuk gereja, pemimpin gereja, dan sesama orang percaya adalah juga merupakan cara konkret untuk melayani Tuhan. Pelayanan doa bukan hanya mengubah situasi, tetapi juga memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran akan ketergantungan kepadanya. Yang kelima, pelayanan keluarga dan lingkungan. Melayani Tuhan tidak selalu terjadi di dalam lingkup gereja. Mengelola keluarga dengan bijak, membangun hubungan yang sehat, menjadi teladan moral dalam lingkungan sekitar, juga merupakan bentuk pelayanan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melayani Tuhan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi juga bukti tindakan iman yang hidup. Filipi 3 ayat 13 dan 14 serta 1 Korintus 15 ayat 58 memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya melayani Tuhan sebagai respon atas anugerahnya. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk memuliakan Tuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab adalah bentuk pelayanan Tuhan yang bernilai. Masing-masing individu memiliki panggilan dan cara yang unik dalam melayani Tuhan. Mari kita memiliki kesediaan untuk tunduk pada kehendak-Nya dan menjadi alat-Nya di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa melayani Tuhan merupakan bukti tindakan iman. Kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan, sebab melayani Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan bagi kami. Kami yang sebenarnya tidak layak oleh karena berbagai pelanggaran dan dosa, telah dilayakkan di dalam kasih Tuhan untuk melayani-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin karena berbagai hal saat ini belum melayani Tuhan atau berhenti dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau kembali memanggil mereka untuk kami dapat bersama-sama melayani Allah yang telah begitu baik bagi setiap kami.
Berkatilah juga ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Biarlah setiap hamba Tuhan tetap memiliki takut dan hormat akan Tuhan di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga pelayanan yang dibawakan adalah pelayanan memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa memohonkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.